menganggap juga bahwa orang-orang sekarang yang dapat hidup di kehidupan sekarang itu, ya itu orang-orang sakti, manusia-manusia sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagaimana janji saya dulu, saya sempat mau menceritakan tentang orang sakti lainnya, yaitu orang yang dapat menaksir kisaran berapa kubik pohon atau berapa kubik dari satu pohon itu hanya dengan jadi ceritanya sama seperti biasa. Saya selalu berangkat bekerja sebagai sales rokok. Ini masih sebagai sales rokok. Mungkin nanti saya sebagai seorang pelatih juga akan saya ceritakan. Saya pelatih teater dari mulai tahun 2008 sampai terakhir ngelatih itu 2017. Lumayan lah ya. Oke. Dan pengalaman ini mungkin tahun 2018 awal kalau nggak salah. Ini masih di tempat yang sama, tempat Ciamis, daerah Ciamis, itu ke pegunungan yang banyak pohon, baik itu pohon alba ataupun pohon jati. Pokoknya saya tidak akan menerangkan secara lebih rinci alamatnya, mohon maaf. Tetapi hikmah dari sini adalah bahwa kita, apalagi kita seorang yang dikatakan milenial, itu tidak boleh terlalu menganggap ilmu-ilmu dulu itu sebagai ilmu-ilmu yang tanpa dasar. Ya, contohnya ilmu taksiran itu pohon berapa? Oh, itu ngasal, itu kongsi dengan jin, itu dia bisa seperti itu karena ada bantuan dari jin. Oh, nggak gitu juga ternyata. Saya kan orangnya penasaran lah ya. Kenapa saya membuat suatu channel dengan istilah orang-orang sakti? Kalau saya bertemu dengan orang-orang yang supranatural, dia paham, saya akan terus menggali informasi dari beliau. Bagaimana beliau mendapatkan itu? Dari mana turunannya seperti apa? Itulah kenapa saya membuat channel seperti ini. Dan saya menganggap juga bahwa orang-orang sekarang yang dapat hidup di kehidupan sekarang itu, ya itu orang-orang sakti, manusia-manusia sakti. Saya teringat loh sama salah satu lagunya Nasidaria, Qasidah, Qasidah lah ya, lagu Qasidah yang berjudul Anakku. Coba lah dengerin. Jadilah manusia sakti. Nah itu, oh ternyata memang kita ini adalah orang-orang atau manusia-manusia sakti. Jadi jangan menganalogikan sakti. Bagi saya adalah sakti yang bersifat kanuragan, yang bersifat metafisik. Tetapi sakti di sini adalah, ya dengerin aja lagunya. Itu yang lebih gampang. Cari aja, gak apa-apa. Saya bukan iklan juga sih, tetapi saya terinspirasi aja. Nah, jadi orang tersebut itu ketika ngobrol, setelah saya nawarin rokok, karena emang lagi santai juga beliau dan saya juga menyantaikan diri, sebenarnya sih masih banyak kunjungan. Ngobrol-ngobrol, di pinggirnya warung itu ada pengolahan kayu lah, dari kayu gelondongan dijadikan kayu papan, sampai ada juga yang dijadiin kursi, bahkan lemari juga ada. Beliau ngomong, sebenarnya sih saya di sini tuh dikenal sebagai orang yang suka naksir kayu. Nah, saya bingung kan, kenapa beliau suka ujug-ujug lah kalau bahasa, langsung ngomong kayak gitu. Kenapa emang? Ya pokoknya mungkin orang-orang kenal saya sebagai penaksir kayu, pohon, maksudnya penaksir pohon, berapa kubik nanti kayu. Oh gitu? Emang bisa? Saya nanya gitu. Ya bisa. Contohnya saya lihat nih pohon ini, kan ada pohon, itu paling sekitar 2 kubik lah untuk jadi kayunya. Lah, kok bisa? Emang caranya gimana? Apakah itu, saya nggak ngomong langsung bantuan ke jin ya, karena emang saya langsung nanya bagaimana caranya. Ya gampang lah. Nih ya, coba kamu gini aja ke pohonnya. Nih,
Kalau segini, kalau kalau si kalau masih terpegang itu biasanya segini segini. Ini hitungannya tingginya pasti segitu gitu. Dia tahu sampai hitungannya. Lah, saya bingung dari mana dia dapat gabungan ataupun informasi dari jin. Kalau dia bisa menjelaskan secara rinci, bahkan ini ini ada hitungannya bagi beliau ketika beliau menempelkan ini sama kayu yang lebih besar. Kalau lebih besarnya ini, besarnya saking besarnya ketika gini, dia bisa menghitung berapa buku ya, kalau buku dari sini nih. Nah ini dari sini ke sini, nanti panjangnya ada berapa, itu bisa dihitung sebesar apapun loh, bahkan sekecil apapun. Ketika mengkriut gini juga sama. Tapi jarang kan ada orang yang nyuruh menaksir ini yang kecil gitu, maksudnya nggak kebanyakan yang besar-besar kan, yang gini, yang lebih dari gini bahkan ya. Tapi yang mengkerucut seperti ini jarang kan. Nah, kebanyakan yang lebih, dan itu ada hitungannya. Kalau lebih sekian itu pasti sekian kubik, dan tingginya itu biasanya sekian. Sampai ngelihat juga. Mungkin kalau ada yang cacat ataupun potong tengahnya, mungkin beliau juga masih tahu seharusnya sekian, tetapi kan ada itu di ketinggian sekian, pasti dia tahu. Dan itu loh, kok keren kan? Dan saya coba mengkonfirmasi, yaitu etnomatematika. Gak tau lah etnomatematik ya, orang matematika ya coba komen aja ya, saya gak paham itu etnomatematika apa. Nah, jadi pada dasarnya ilmu dari dulu, ilmu orang-orang dulu itu keren-keren loh. Dan saya jadi tidak bisa menjudge, tidak bisa menilai bahwa itu merupakan bagian ataupun itu merupakan ilmu gabungan antara manusia dengan jin. Enggak. Ketika saya bertanya seperti itu, enggak. Kemudian juga beliau menceritakan tentang ilmu weton. Nah, beliau juga bisa menjelaskan sampai dengan angka-angkanya nih. Kalau ini saya juga tidak tahu, saya lupa. Sebenarnya saya lupa. Tetapi beliau bisa menjelaskan kenapa, kan kalau kalian mungkin yang pernah bertanya sama orang-orang pinter, "Bah, saya mau ke Jakarta. Saya mau kerja. Kira-kira saya harus berangkatnya kapan?" Dan biasanya orang mbah yang ditanya itu pasti menjawab, "Lebih baik kamu berangkatnya Rabu jam 8. Harus pagi-pagi, atau bahkan harus sebelum matahari terbit kamu sudah ada di sana." Ada juga kan yang kayak gitu. Nah, itu ada hitungannya, jelas loh. Biasanya hitungannya dari tanggal lahir. Ya, tanggal lahir, terus seperti setelah tanggal lahir dihitung kapan mau berangkat. Nah, kapan harus sampai sana biasanya. Setelah itu dihitung, ada hitungannya. Nah, kalau seperti ini berarti biasanya kamu itu bagusnya, saya tidak tahu masalah bagusnya. Kenapa bagus itu menjadi angka gitu ya. Bahkan menit per detiknya bisa dihitung. Gak ada salahnya loh diteliti. Gak ada salahnya. Tetapi kita harus mencoba merasionalkan itu. Kok bisa? Kan itu adalah, kalau matematika itu ilmu pasti, bagaimana kalau ini benar-benar matematik? Kita harus benar-benar bisa memastikan itu, dan harus ada lah yang meneliti. Sayang, itu ilmu warisan budaya kita, itu ilmu yang keren. Ya, termasuk beliau juga, kalau ada yang berburu untuk mencari babi hutan, selalu bertanya sama beliau. Dan beliau udah tahu kelemahan babi hutan itu, kalau berburu itu harus hari apa, itu udah pasti dapat loh. Hari apa, jam berapa, di mana ya. Dia udah tahu. Dan itu keren. Ilmu itu keren. Ilmu hitungan itu keren. Dan jarang loh orang tua yang mempunyai ilmu seperti itu. Ada pun yang mempunyai, tetapi dia tidak bisa menjelaskan secara rinci dari mana, bagaimana cara menghitungnya. Wow juga kan.
Wah, itu kan ilmu palak atau ilmu bintang, itu kan jelek. Iya, untuk ramalan. Lamaran. Kalau lamaran itu berarti melamar ya. Ramalan. Nah, atau untuk ramalan. Tapi coba aja teliti secara lebih jauh bagaimana caranya bisa menjadi sesuatu itu tidak lagi mustahil. Ya. Bukankah kita mempunyai handphone juga sampai sekarang ini, zaman sekarang ini, bagi orang-orang dulu itu ya mustahil lah kita bisa bicara lewat video gitu ya. Lu di sana, gue di sini gitu, jauh tapi saling menatap. Bagi zaman dulu itu kan sesuatu yang aneh, mustahil. Apalagi tahun 900-an itu kan, wah, mobil juga sedikit ya. Gak tahu dong mobil tahun berapa ya. Sorry ya. Nah, jadi pada intinya kita sebagai orang-orang yang dikatakan milenial, ya cobalah kita open mind, kita buka pikiran, coba cari tahu pakem-pakem zaman dulu. Tapi mohon maaf, jangan dari segi mistisnya loh. Kita kurangi itu dulu. Tapi kita coba rasionalkan. Kenapa? Pertanyaan mendasar itu, kenapa kok gini? Ya karena ada jin. Ya itu jawaban terakhir lah ya. Jawaban terakhir lah ya. Bukan saya gak percaya sama jin, saya percaya. Tapi itu jadikan jawaban terakhir. Karena jin juga mempunyai ilmu kan. Bagaimana caranya mereka bisa masuk ke alam kita, mempengaruhi kita, kan ada ilmunya juga toh. Lah, apa kita gak bisa gitu ya seperti mereka? Kalau kita punya ilmunya apapun, intinya kalau kita dikehendaki oleh Allah untuk bisa, ya pasti bisa. Oke, jadi saya sudah ceritakan ini, dan mungkin nanti akan saya menceritakan tentang hikmah-hikmahnya yang lain lah ya, cerita-cerita yang lain yang mungkin yang dari ambulan juga belum diceritakan banyak gitu ya. Tapi saya ingin yang dari ambulan nanti akan dengan orangnya, dengan supirnya ya. Saya janji akan dengan supirnya, supir ambulan itu. Dan sekarang juga masih menjadi supir ambulan. Tetapi lebih dahsyat sekarang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.